Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyembah Yesus Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terangi kami dengan sabda firman-Mu, kami mau sambut berkat-Mu dengan memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku.
takkan lelah ku berjalan, takkan pernah ku tinggalkan, takkan ingin melepaskanmu. Takkan lelah mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu bersamamu. Tuhan, haleluya, ku yakin Kau Tuhan, ku yakin Kau Bapa, ku yakin Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku Tuhan hamba yang berkenan selalu di hadapan. Ku yakin anugerahmu Tuhan jadikanku hamba yang berkenan selalu di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk memuji kebesaran. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau baik dan teramat baik Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Sekali lagi selamat pagi, Shalom, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengikuti Yesus dengan penuh kesungguhan. Sebab di dalam mengikuti Yesus, saudara tidak pernah akan mengalami yang namanya Tuhan meninggalkan kita. Kitalah yang lebih sering meninggalkan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar lagi Injil Matius dari pasalnya yang ke-12 hingga pasal yang ke-16. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, juru selamat sudah diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Ketika saya mempelajari dari Injil Matius pasal yang ke-12, saudaraku, catatan mengenai bagaimana mujizat yang Tuhan lakukan itu begitu banyak, saudara. Yesus memilih ke-12 murid yang kemudian dia menyebutnya sebagai rasul-rasul kesayangannya.
rasul-rasul yang dia pilih ini dalam kurun waktu dia melayani 3,5 tahun. Di dalam kurun waktu 3,5 tahun mereka sudah diperlengkapi. Mereka diutus ke 70 orang murid, diutus pergi berdua-dua. Mereka hanya membawa 2 lembar baju, saudara. Apa yang terjadi? Ketika mereka utus dimanapun mereka pergi, suara mereka didengar karena memiliki kuasa. Mereka diberikan hikmat untuk berkata-kata seperti apa yang mereka mau. Dan mereka melakukan mujizat. Dan mereka berkata, "Guru, guru, kami mengusir setan dan setan-setan itu tunduk kepada kami." Mereka juga melakukan banyak mujizat. Lalu firman Tuhan berkata, jangan bangga kalau setan-setan tunduk mendengarkan nama Tuhan disebut untuk menyembuhkan. Tapi berbahagialah kalau namamu tercatat di buku kitab kehidupan. Saudara, sebab Matius 7 ayat 21. Pada hari terakhir orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan mujizat demi namamu, aku telah membuat demi namamu. Tuhan bilang, enyahlah engkau membuat kejahatan. Sekalipun engkau mampu melakukan mujizat, tanda-tanda heran, engkau bahkan menerima mujizat. Tapi kalau namamu tidak dikenal Tuhan, namamu tidak tercatat di kitab kehidupan, itu tidak ada gunanya, saudara. Di dalam Matius 12 hingga Matius 16 ada begitu banyak pengajaran tentang Tuhan Yesus. Penggenapan tentang Mesias. Saudaraku yang diberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan banyak mujizat, Tuhan mengajarkan banyak hal. Saudara, jangan bangga sekedar menjadi orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, yang menerima pengajaran daripada Yesus, yang menerima mujizat daripada Yesus, bahkan yang melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berhenti sekedar bangga di posisi tersebut, saudara. Tapi banggalah kalau engkau bisa mengikuti Yesus setia hingga pada garis akhir, saudara. Karena ada banyak orang memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dengan daging. Saudara, seseorang yang mengalami kelahiran baru, begitu bernyala-nyala dengan Tuhan, mengalami pertobatan, setia mengikuti Yesus. Mengawali dengan roh, tapi kemudian mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang memilih untuk mengikuti Yesus, tapi mereka tidak menyelesaikan sampai garis akhir. Saudaraku, Paulus berkata, aku menyelesaikan tugasku hingga sampai pada akhir, supaya aku beroleh mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawa sekalipun sedikit pun, supaya aku dapat menyelesaikan tugas dan panggilanku sampai pada garis akhir. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita tidak sampai pada garis akhir, saudara. Sebab kalau kita memulai segala sesuatu, kita harus berhitung. Kalau kita berhitung dari awal, kita akan menyelesaikan sampai garis akhir, saudara. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, itu harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melayani Tuhan sampai garis akhir. Kisah Rasul 20 ayat 24 berkata begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, Injil kasih karunia Allah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Khotbah Yesus di atas bukit itu ada banyak orang yang mengikuti Tuhan. Banyak orang yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, sekalipun Injil itu diberitakan dengan maksud-maksud yang kurang baik, yang penting nama Yesus dimuliakan. Demikian pula Injil ketika diberitakan, banyak orang yang salah tafsir. Mereka datang kepada Tuhan hanya karena kebutuhan. Ya, Tuhan datang kepada Tuhan karena kebutuhan. Kebutuhan bukan karena kebutuhan akan Tuhan, tapi karena kebutuhan akan makan dan pakai. Pada suatu ketika Yesus menjadi viral, ya, di tanah Yudea, saudaraku, banyak orang yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Mereka mendengar bahwa Yesus menyembuhkan, banyak datang orang berduyun-duyun. Karena mereka begitu haus dengan mujizat, mereka begitu haus dengan tanda-tanda heran. Satu ketika Yesus
melakukan khotbah di atas sama dengan murid-muridnya. Mereka sampai kewalahan karena orang yang mengikuti mereka itu ribuan, saudara. 5.000 orang. Bukan cuma sekedar 5.000 orang, 5.000 laki-laki. Jadi belum ditambah dengan perempuan. Jadi kalau mereka masing-masing membawa istrinya, dikali 2, paling tidak 10.000 orang. Ditambah mungkin dengan anak 1 orang, 15.000 orang. Mereka 5.000 orang, saudara, datang berduyun-duyun. Saking kelelahan, saking capeknya mereka mengikuti Tuhan, mereka kemudian tidak makan, saudaraku. Lalu kemudian Tuhan berkata, kita yang harus memberi mereka. Lalu ada berapa ada makanan yang ada padamu? Lalu seorang anak kecil menjawab, hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan meminta 5 roti dan 2 ikan itu, dia mengucap syukur atasnya dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian mereka mengumpulkan, ya saudara, memberikan, bagi-bagikan roti itu gak habis-habis. Sehingga seluruh umat yang ada pada waktu itu yang mengikuti mereka itu semua diberi makan sampai habis. Saudara, apa yang terjadi? Ada tersisa 12 bak. Luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupan umatnya. 5.000 laki-laki diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan tidak habis. Dan mujizat itu terus berkelanjutan. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan banyak mujizat dimanapun dia pergi dimanapun dia pergi. Terjadi banyak mujizat. Di satu momen yang berbeda, saudara, Yesus memberi makan juga 4.000 orang laki-laki. Jadi di Injil yang sama, di Injil Matius, catatan tentang bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang itu saudara bisa bacakan kembali, saudara. Bahwa Yesus memberi makan 4.000 laki-laki di dalam Matius 15, yang di dalam ayat yang ke-29 dikatakan setelah meninggalkan daerah itu Yesus menyusur pantai Danau Galilea, naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang padanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lain lagi. Jadi ada banyak kisah-kisah mujizat yang sudah tidak tercatat lagi saking banyaknya. Lalu mereka meletakkan di kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semua memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 32, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita bisa mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang yang begitu banyak dan besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Berapa? Dan beberapa ikan kecil. Jadi mujizat yang pertama untuk 5.000 laki-laki, 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang kedua yaitu 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu mereka disuruh duduk ke tanah oleh Yesus, dia mengambil 7 roti dan ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan pada murid, dan murid-muridnya memberikan pula kepada seluruh orang yang hadir pada waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka makan sampai kenyang. Kemudian ada sisanya. Sisanya itu 7 bakul penuh. Yang ikut makan dicatat pada waktu itu 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi saudara, mujizat yang pertama 5.000 laki-laki yang diberikan makan, ya 5 roti 2 ikan tersisa 12 bakul. Yang berikutnya 7 roti dan ikan-ikan kecil tersisa 7 bakul. Dan di sana Tuhan melakukan banyak mujizat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, di mana ketika setiap orang mengikuti Tuhan, tidak ada satupun yang dia biarkan, semua dilayaninya. Pagi hari ini saya mau katakan, apapun beban masalahmu, ribuan orang banyaknya, jutaan orang banyaknya, Tuhan Yesus layani. Apalagi saat ini dia bukan secara fisik hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di surga bersama dengan Bapa. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah yang perlu engkau khawatirkan, saudaraku? Hari ini engkau datang dengan begitu banyak beban berat di pundakmu. Engkau datang dengan sakit penyakit. Engkau datang dengan keluhan. Saudara, saya memiliki pengalaman bertemu dengan orang-orang bahwa kebutuhan akan Tuhan itu tiap hari orang membutuhkan Tuhan. Hari ini kita sakit hati, besok kita sakit yang lain lagi, besok kita perlu yang lain-lain. Setiap hari kita membutuhkan. Makanya hari ini, saudara,
Kalau engkau punya kebutuhan kepada Tuhan, datang dulu ke Tuhan. Nanti setelah itu engkau tanya ke Tuhan, Tuhan, aku punya masalah dengan anak-anakku, aku punya masalah ini. Dan serahkanlah seluruh kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Tuhan bergerak dengan belas kasihan kok, saudara. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka sudah mengikuti aku 3 hari, tidak makan, tidak minum. Saudara, Tuhan begitu mempedulikan orang-orang yang udah setia mengikuti Tuhan. Mungkin engkau mengatakan, aku udah setia mengikuti Tuhan, tetapi kenapa aku belum beroleh jawaban? Saudara, pada prinsipnya, ketika engkau setia mengikuti Tuhan, apapun yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, pada hari pertama engkau mendoakannya, Tuhan sudah mendengar. Masih ingat bagaimana ketika Daniel berdoa, lalu malaikat Mikael, malaikat Gabriel itu datang menghampiri dia dan mengatakan, sudah sejak hari pertama doamu sudah didengar. Tetapi penguasa roh jahat di udara itu menghalangi doa itu untuk datang kepadamu. Makanya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berperang dan memberikan pertolongan kepada Daniel supaya dia beroleh jawaban doa secepatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa hari engkau datang mengikuti Tuhan? Tuhan digerakkan oleh belas kasihannya, memperhitungkan, memperhatikan each prayer of His people. Setiap rincian doa dari umatnya, Tuhan itu mendengarkan, saudara. Makanya pada hari ini, ketika engkau dengan sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan tergerak oleh belas kasihan untuk menjamah kehidupan. Segala penyakit, apapun yang engkau idap, yang engkau alami, yang engkau rasakan, engkau saat ini mungkin ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau ada di posisi di rumah sakit dengan selang infus dan berbagai macam hal yang menyerang kebutuhan kesehatanmu. Bahkan engkau mungkin diserang oleh penyakit-penyakit yang langka, yang mungkin tidak pernah didengar oleh manusia. Dan mungkin engkau merasakan, ini saatnya aku mau give up, aku mau menyerah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Kalau engkau datang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau sudah give up, engkau sudah menyerah, engkau sudah datang kepada semua tabib, semua dokter, engkau give up, engkau menyerah. Di situ saudara datang kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. 5 roti dan 2 ikan disediakan memberi makan 5.000 laki-laki. 7 roti dan beberapa ikan kecil, dia sanggup memberi makan 4.000 laki-laki dan belum perempuan, belum anak-anak. Dan garis bawahi di sini, yang pertama saudara, apapun kebutuhan, Yesus mendengar. 5.000 laki-laki mengikuti dia, semua dilayani sepanjang dia mampu. Ketika Yesus datang dengan tubuh fisik secara manusia, ada keterbatasan ruang, gerak, dan waktu. Tetapi ketika dia sudah dimuliakan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk datang memberikan jawaban di dalam kehidupanmu, dalam kurun 5.000, 4.000, bahkan jutaan, miliaran orang yang datang sungguh-sungguh kepadanya, itu dia bisa dan mampu melayani. Tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab kehidupan dan doamu. Hanya saja yang penting di sini, kalau engkau mau mengikut Tuhan, ikut dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa 4.000 orang manusia laki-laki itu mengikuti Tuhan 3 hari lamanya. Mereka dalam daftar antrian untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Dalam hal ini Tuhan gak biarkan, dia layani semuanya. Bahkan ketika mereka di dalam mengikuti Yesus, Yesus melihat orang yang mengikuti Tuhan ini, sementara mereka mengikuti Tuhan, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka mengikuti Tuhan, ada kebutuhan primer lainnya yang mereka butuhkan itu habis. Jadi selama mengikuti Tuhan, selama mereka mengejar Tuhan, karena mereka ingin jawaban doa, kemudian Tuhan melihat, selain mereka butuh untuk didoakan karena membutuhkan kesembuhan, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan lain yang mereka butuhkan, itu kebutuhan makan mereka udah gak tercukupi. Jadi selain Tuhan memperhitungkan doa-doa Bapak Ibu Saudara, engkau juga mengalami masalah lain. Masalah primer, masalah sekunder lainnya, yaitu engkau butuh makan. Dalam hal ini pun Tuhan memperhatikan. Dia punya belas kasihan dan dia menjawab. Namun satu hal saudaraku, di saat engkau telah mengenal Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu,
betapa dia menyembuhkan, betapa dia memberikan jawaban bagi orang-orang yang sungguh datang padanya. Perhatikanlah keadaan. Mengikuti Tuhan, hendaklah dengan penuh kesungguhan. Bukan sekedar ketika engkau mendapatkan mujizat. Setelah itu, ya udah aku sudah dapat mujizat. Waktu aku mencari mujizat, aku juga udah dikasih makan kenyang oleh roti dan ikan. Setelah itu engkau memutuskan, udah sampai di sini, saya sudah mengikuti Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 66, saudara, dikatakan perkataan ini keras, lalu banyak murid-murid Yesus meninggalkan Tuhan. Pada waktu itu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki di Yohanes 6. Kemudian begitu banyak yang mengikuti mereka. Tapi begitu mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang keras, mereka tidak tahan lalu mereka mulai mengundurkan diri. Saudaraku, firman Tuhan juga mau mengingatkan kita pada pagi hari ini. Bukan sekedar mencari mujizat, lalu Tuhan memperhatikan kebutuhan hidupmu hari-hari dan berhenti sampai di sini. Kita harus masuk ke dalam level yang lebih lagi, yaitu ketika kita menerima mujizat, kita juga tetap setia mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan membuat mujizat, Tuhan memberikan apa yang engkau butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ikuti Yesus, sangkal diri, pikul salib, dan ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab orang yang dewasa tidak hanya sekedar mencari berkat, tapi dia juga datang dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Love language dari Tuhan adalah dia mencari orang-orang yang melakukan ketetapan. Firman Tuhan katakan seperti ini, barang siapa mengasihi aku, maka ia akan melakukan perintah-perintah dan ketetapan. Jadi Tuhan mencari bukan sekedar orang yang cari ikut Tuhan, tapi orang yang mengasihi Dia dan orang yang mau melakukan kehendak. Amin. Pagi hari ini sabda firman Tuhan terambil dari Matius 12 hingga Matius 16. Dan saya mengambil judul sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Amin. Jangan cuma sekedar kita mau datang kepada Tuhan karena kita mau menerima mujizat. Tapi sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini di dalam Matius 12 hingga Matius 16. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana firman Tuhan menceritakan bagaimana murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan Yesus dinyatakan sebagai hamba Tuhan. Kemudian mereka mengatakan, oh Yesus itu adalah kuasa-kuasa gelap, Yesus adalah roh-roh jahat. Dan Yesus menyatakan, dia tidak seperti Beelzebul. Kemudian ada firman Tuhan tentang tanda Yunus, kembalinya roh jahat. Jika ada satu rumah yang kosong, maka ketika rumah kosong itu, roh jahat itu akan memenuhi kembali kalau rumah itu kosong. Makanya jangan cuma sekedar cari mujizat, tapi isi rumahmu dengan Roh Kudus supaya iblis tidak datang untuk menyerang kamu kembali. Yesus dan sanak saudaranya, kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur dengan benih yang ditabur ke 4 jenis tanah, saudara. Tanah yang berbatu, tanah di pinggir jalan, tanah yang penuh semak dan belukar, dan tanah yang baik. Saudara, kekhawatiran itu akan menghimpit benih yang baik. Itu sebabnya kita harus terus bereskan tanah hati kita. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, dan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum dan harta terpendam dan mutiara yang berharga, lalu perumpamaan tentang pukat, bagaimana menjala manusia. Yesus ditolak dan mujizat dan pengajaran Yesus yang lebih lanjut, di mana Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yohanes Pembaptis dibunuh oleh karena Herodias. Saudara ini berkati. Kemudian kisah tentang yang saya sudah ceritakan tadi, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air, dan juga Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Jadi ada begitu banyak mujizat yang luar biasa selama Yesus ada di dunia ini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, dan perempuan Kanaan yang percaya, kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan dia memberi makan 4.000 orang. Lalu ada orang Farisi dan Saduki meminta tanda, dan selanjutnya Tuhan menjelaskan tentang jangan engkau tercemar oleh ragi orang Farisi dan Saduki. Selanjutnya pengakuan Petrus tentang kemasiasan Yesus. Dan kemudian pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Saudara, mari kita baca, ini judulnya yang luar biasa dari Matius 12 hingga Matius 16.
firman Tuhan yang mau menceritakan begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus Kristus. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan sekedar ketika kita sudah menerima mujizat, setelah itu kita selesai hubungan dengan Tuhan. Tapi di dalam Matius 16 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa untungnya jika seorang mampu mendapatkan seluruh dunia dan kehilangan nyawanya sendiri, kehilangan jiwanya sendiri, atau apa yang bisa diberikan seorang sebagai ganti jiwanya? Saudara, dibandingkan dengan seluruh harta di dunia ini, kau harus memperhatikan keadaan nyawamu. Seorang muda yang kaya raya menumpuk banyak harta di dalam gudang. Dia katakan, saya punya banyak harta, saya akan makan, tidur, kemudian saya akan menikmati kehidupan. Lalu kemudian orang muda itu menimbun harta dan kemudian besoknya Tuhan bilang, kalau saat ini aku cabut nyawamu, apakah artinya bagimu semua yang kau cari? Lalu kemudian besok dia meninggal dan dia kehilangan segala sesuatu. Saudara, mencari harta di bumi, dan kita tidak menghiraukan tentang keadaan nyawa kita. Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan sekedar memperkaya diri. Saudara, kenapa kita pengen sehat? Supaya kita bisa kuat. Kenapa kita pengen kuat? Supaya kita bisa mencari harta sebanyak-banyaknya. Berbahagialah saudara yang mencari kesehatan supaya engkau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara berdoa supaya saudara sembuh dari sakit jantung, supaya sudah pasang ring, sudah pasang ini dan itu, ginjal bertahun-tahun. Saudara mengejar kesembuhan itu, saudara pikir untuk apa? Seorang bernama Hana, dia disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Suaminya bernama Elkana. Dia ditertawakan karena dia tidak punya anak, sementara Penina punya anak. Lalu Penina sangat menggusarkan hati Hana dan dia menghina Hana. Lalu Hana menyerahkan persoalan pergumulannya di bait Allah. Dia berdoa di depan, di pintu gerbang, dia berdoa, dia menangis, dia minta Tuhan memperhitungkan dia. Dan kemudian Tuhan memberkati dia dengan seorang anak yang bernama Samuel. Saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia tidak balik untuk menghina Penina dan berkata, oh saya punya anak, saya diberkati anak. Bukan cuma kamu yang diberkati anak, saya juga diberikan anak. Tuhan juga mendengar doa saya. Dia nggak fokus di sana, saudara. Dia fokus bagaimana Tuhan yang sudah memberikan anak dalam kehidupannya sesuai dengan doanya karena dihina oleh madunya Penina. Tapi dia kembalikan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya ke Tuhan. Nabi Samuel lahir dari rahim Hana. Ketika Samuel lahir, dia kembalikan anak itu ke bait suci. Dijahitnya baju efod kecil dan dipersembahkan anak itu untuk hormat dan kemuliaan. Saudara, hari ini kalau engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengejar nyawamu supaya selamat, supaya tetap hidup, engkau berdoa untuk keselamatan suamimu karena dia sakit jantung, pasang ring, karena dia stroke dan lain sebagainya. Apa yang kamu kejar, saudara? Kalau engkau mengejar kesembuhan hanya supaya engkau memperoleh kehidupan, engkau memperoleh nyawamu kembali, untuk apa nyawamu itu dikembalikan kepadamu kalau engkau nggak kembalikan itu untuk semata-mata untuk Tuhan? Ada banyak orang yang mengalami sakit penyakit karena tidak bijaksana di dalam mengurus tubuhnya waktu dari muda. Dari muda makan seenaknya, kemudian rakus, sampai kemudian kaki bengkak, sehingga asam urat membuat bengkak terjadi di mana-mana. Engkau sakit karena kebodohan masa mudamu yang menumpuk zat-zat beracun di tubuhmu. Setelah engkau menumpuk dengan sakit penyakit, engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan dan mendoakan, hamba-hamba Tuhan mendoakan supaya engkau mengalami kesembuhan.
Dan fokusmu adalah supaya aku sembuh, supaya aku bisa rakus kembali, supaya aku bisa makan kembali, supaya aku bisa tetap hidup, supaya aku bisa tetap bekerja. Kalau fokusmu hanya soal persoalan remeh-temeh seperti itu, dengan tujuan supaya engkau sehat kembali, kuat kembali, supaya bisa makan kembali, supaya bisa kerja kembali, supaya bisa cari uang kembali, saudara, engkau perlu menyempurnakan kembali motivasi. Bukankah lebih baik engkau memperoleh nyawamu sebagai gantinya, supaya engkau beroleh selamat? Dan hari ini Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, bukan hanya cari kesembuhan, supaya engkau umur panjang. Umur panjang untuk apa? Kalau engkau sia-siakan hidupmu, bersenang-senang mengikuti pelayanan kaum bapa, supaya engkau pergi ke sana bisa merokok dengan teman-temanmu, kemudian engkau ngoceh-ngoceh tidak karuan. Saudara, mari. Biarlah kesembuhan, kesehatan, kekuatanmu engkau kembalikan hanya untuk Tuhan. Tuhan mau, mari yang pertama mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sangkal diri, saudara. Sangkal diri apapun kehendak kita pengen sembuh karena apa? Kita pengen sembuh karena supaya kita bisa senang-senang kembali. No, saudara. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah itu harus sangkal diri, saudara. Daging ini, saudara. Daging ini menginginkan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan hanya sekedar pengen sembuh, pengen diberkati, saudara perhatikan kembali motivasi dan tujuan. Sangkal diri, saudara. Pikul salib dan mengikuti Tuhan. Segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, orang-orang yang mengasihi dunia untuk dirinya sendiri. Mari saudara, sangkal diri, pikul salib, dan ikuti Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini, kita perlu menyangkal keinginan kita. Pikul salib, ya. Ada salib yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saudara menjadi anak yang menanggung begitu banyak beban di dalam masalah orang tuamu. Pikul salib, saudara. Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Pokok doanya sendiri-sendiri, pikul salib dan tetaplah mengikuti. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17 berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, perhatikanlah motivasimu di dalam mencari Tuhan. Jangan sekedar cuma mencari mujizat, jangan sekedar supaya mendapatkan jawaban doa, keinginan-keinginan di dunia ini terpenuhi. Tapi biarlah kasih akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Love language daripada Tuhan adalah dia ingin kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Bapa, dalam nama Yesus, murnikan motivasi kami. Tuhan melakukan banyak mujizat. Tuhan memberikan banyak sekali pertolongan, menyembuhkan yang sakit. Tapi biarlah kami, setelah kami mendapatkan apa semua yang Engkau berikan, janjikan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, biarlah Engkau dapati kami tetap sangkal diri, pikul salib, dan setia mengikuti Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan sakit, penyakit, belenggu-belenggu, ikatan kuasa kegelapan, serangan-serangan iblis, setan yang tidak senang supaya umat Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang kuat dan percaya. Kami berdoa, kami tolak, hancurkan, patahkan iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, tetapi Tuhan memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, bebaskan dalam nama Yesus. Dan setelah mereka disembuhkan,
biarlah kami tetap setia menjadi pengikut Tuhan. Sangkal diri dan pikul salib. Kami teringat Tuhan untuk adik Brandon, Tuhan sembuhkan. Biarlah segala demam, segala sakit penyakit, serangan-serangan kuasa-kuasa yang di luar daripada kasih karunia Tuhan, kami redam, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Mama papanya Meki dan Brian, Tuhan berkati, lindungi Tuhan, kuatkan iman mereka, dan biarlah mereka memiliki ucapan syukur untuk tidak buka celah, tetapi senantiasa percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dan melindungi adik Brian dalam nama Tuhan. Keselamatan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian Brian dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik Mikana Tuhan, dalam nama Yesus kesehatan kekuatan menjadi bagiannya Tuhan. Dia menjadi sehat, kuat, diberkati Tuhan. Adik Gio dalam nama Yesus berhasil menjadi TNI dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Azaria, dia berhasil memperoleh kursi kedokteran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Brother Rio Regar Tuhan, semakin takut akan Tuhan ada di dalam dia, dan semakin dia memiliki hati yang percaya kepada belas kasihan Tuhan dan merespon terhadap kasih Tuhan, dia menjadi hamba-Mu, dia menjadi hamba Tuhan, dia tunduk taat dan melakukan perintah Tuhan, dan apa saja yang dia perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami berdoa untuk pernikahan David, kami berdoa untuk pernikahan Hana, kami berdoa untuk pernikahan Sevanya dalam nama Yesus Tuhan. Engkau siapkan terbaik persiapan-persiapan yang ada di dalam nama Yesus, proteksi yang daripada Tuhan, membuat segala sesuatu Tuhan, persiapan mereka lancar, aman di dalam nama Yesus. Berkati Inang Uda Risma Tuhan, kesehatan kekuatan menjadi bagian dia. Bapak Uda Pasar Ribu Tuhan, dalam nama Yesus berkati kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Aku berdoa untuk Saudara Dios, dimanapun dia berada, dia jaga kekudusan, jaga kesehatan, jaga pergaulan, jaga roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia aman, terlindung di dalam hadirat Tuhan. Berkati Oma Eske dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan tulangnya, kesehatan jantungnya, kesehatan organ-organ tubuhnya, Engkau proteksi. Oh, dalam nama Yesus, pagar perlindungan ada di dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Bapak Adrianus Napitupulu, Tante Nita, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan, kesehatan kekuatan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit jantung. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk Windy yang sedang sakit asam lambung, dan teman-teman kami yang begitu banyak menderita penyakit asam lambung. Kami berdoa Tuhan disembuhkan, disehatkan, dikuatkan dalam nama Yesus. Bapak Haryanto Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati Ibu Teti Tuhan, pemulihan terjadi di dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Kami berdoa untuk Mr. Olen, Sister Ria Olen dalam nama Yesus, kesehatan kekuatan bisnisnya. Engkau memberkati anaknya, cucunya diberkati oleh Tuhan. Stefani, Engkau berkati, Engkau membawa kehidupan mereka Tuhan di dalam roh takut akan Tuhan. Doa kami Tuhan, kami menjadi pengikut Kristus yang setia, sangkal diri, pikul salib, dan setia mengikuti Yesus sampai garis akhir. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mohon berkat daripadamu. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus menyertai, memimpin, membimbing kami, menyertai kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Engkau dapati kami tetap setia mengikuti Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Saat ini jemaat kekasih Tuhan, kami bersyukur bagi saudara yang setia, tetaplah setia mengikuti perenungan firman Tuhan 5 pasal per hari. Dan bagi saudara yang baru pertama gabung, silakan subscribe supaya mendapatkan notifikasi per hari. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Shalom.